Bursa pelatih Manchester United pengganti Erik ten Hag semakin panas saja. MU dilaporkan telah mencoret salah satu kandidat yang sempat santer dikaitkan menjadi penerus Erik ten Hag yang baru saja dipecat. Menurut kabar terbaru yang diungkap jurnalis Richard Martin, pasca pemecatan Erik ten Hag, MU tidak akan memakai jasa Xavi Hernandez. Setan Merah tidak mempertimbangkan pria asal Spanyol itu untuk memoles Bruno Fernandes dan kawan-kawan. Xavi Hernandez sendiri juga pada dasarnya sudah memutuskan untuk tidak ikut bersaing menjadi pengganti ten Hag. Pria 44 tahun itu sudah bertekad untuk tetap cuti dari sepak bola usai didepak Barcelona pada akhir musim lalu. Karir kepelatihan Xavi Hernandez sendiri masih seumur jagung. Xavi Hernandez memoles Barcelona selama 2 musim setengah. Dia mampu memberikan 2 gelar juara untuk Barcelona, yakni trofi La Liga dan Piala Super Spanyol. Namun Xavi Hernandez gagal memberikan 1 gelar pun di musim 2025-2024. Dengan dicoretnya Xavi Hernandez, MU konon fokus mengejar manajer Sporting Lisbon, Ruben Amorim. MU tidak ingin Amorim keburu diambil rival sekota Manchester City yang juga begitu berminat. Senin 28 Oktober 2024, Manchester United resmi memecat Erik ten Hag kurang dari sehari setelah kekalahan menyakitkan melawan West Ham United yang tengah berjuang di papan bawah. Pemecatan Erik ten Hag juga dibicarakan oleh Gary Neville, mantan pemain MU yang kini bekerja sebagai analis Premier League. Menurutnya, ten Hag memang tidak memberikan banyak alasan untuk klub mempertahankannya. Ketika ditanya apakah Ruud van Nistelrooy bisa langsung membentuk identitas baru bagi tim setelah kepergian ten Hag, Gary Neville mengungkapkan keraguannya kepada Sky Sport. Rasanya hampir tidak mungkin bagi dia untuk melakukan itu dalam beberapa hari ke depan. Apa yang bisa dia lakukan? Mungkin dia bisa mengatur susunan pemain secara berbeda, itu mungkin terjadi, atau mungkin sedikit mengubah komposisi tim. Namun dia sudah tahu rasanya berada di bangku cadangan bersama ten Hag. Jadi saya akan terkejut jika ada perubahan drastis dalam beberapa hari ke depan, imbuhnya. Manchester United tidak mau membuang waktu mencari pengganti Erik ten Hag. Setan Merah lagi serius menjajaki kemungkinan merekrut Ruben Amorim. Seperti dikutip The Athletic, beberapa jam setelah pengumuman pemecatan ten Hag, manajemen MU, dalam hal ini Direktur Olahraga Dan Ashworth, langsung bergerak mencari pengganti Erik ten Hag. Posisi Ruud van Nistelrooy sebagai caretaker diperkirakan tidak lama, sebab MU kini sudah menghubungi klub Portugal Sporting Lisbon untuk merekrut Amorim sebagai manajer baru. MU siap menebus kontrak Amorim senilai 10 juta euro atau sekitar 167 miliar rupiah. Pembicaraan saat ini diklaim sudah masuk ke tahap yang lebih serius. Itu artinya dalam waktu dekat diperkirakan bakal ada pengumuman resmi Amorim sebagai manajer The Red Devils. Sebab Amorim sudah memberikan persetujuannya untuk menangani Bruno Fernandes dan kawan-kawan. Kesabaran Manchester United pada manajer Erik ten Hag akhirnya habis. MU resmi mendepak pria asal Belanda tersebut pada hari Senin 28 Oktober 2024. Erik ten Hag kehilangan pekerjaannya karena hasil yang memalukan di awal musim 2024-2025. Menurut laporan Manchester Evening News dan beberapa media Inggris lainnya, MU harus membayarkan pesangon yang tidak murah. Erik ten Hag baru diperpanjang kontraknya oleh MU di musim panas 2024 selama setahun, sehingga terikat kontrak sampai Juni 2026. Gaji setahun ten Hag di Old Trafford mencapai 6,75 juta pound sterling. Beberapa perhitungan dasar menunjukkan mantan pelatih Ajax itu dapat mengklaim hingga 13,5 juta pound sterling atau sekitar 275 miliar rupiah sebagai pesangon. Pelatih Brentford Thomas Frank berbicara dengan banyak teka-teki usai diisukan bergabung dengan Manchester United. Manchester United harus membayar klausul pelepasan Thomas Frank jika ingin mendapatkan jasanya. Pelatih berusia 51 tahun tersebut saat ini bukan satu-satunya kandidat yang ada. Kandidat terkuat saat ini datang dari pelatih Sporting Lisbon, Ruben Amorim.
Untuk itu, Thomas Frank sangat berhati-hati dalam menanggapi rumor sebagai pengganti Ten Hag. Saya memiliki tanggung jawab ke Brentford beserta supporter, petinggi, pemain, dan staf yang kami miliki. Apa yang terjadi di masa depan? Saya tidak tahu, tetapi saya sudah bahagia, ucap Thomas Frank menambahkan. Erik ten Hag pada akhirnya diberhentikan oleh Manchester United. Mantan bek MU Gary Neville menilai gaya main yang tidak jelas menjadi akar masalah Erik ten Hag. Gary Neville meyakini gaya bermain yang tidak jelas menjadi masalah untuk Erik ten Hag di MU. Selain itu, Gary Neville juga menyoroti para pemain MU yang tidak tampil maksimal. Saya kira kurangnya identitas dan gaya adalah sesuatu yang sudah jadi misteri untuk klub selama 2,5 tahun terakhir, ujar Gary Neville. Rekrutmennya kadang jelek, tapi saya percaya ada sekelompok pemain yang bisa main lebih baik daripada sekarang ini. Minimnya gaya bermain sudah jadi masalah terbesar. Melihat mereka bermain itu sungguh sebuah pergulatan dan itu tidak berubah dalam 18 bulan terakhir. Sama jeleknya dengan hasilnya. Manchester United berpotensi hanya berburu manajer yang sedang menganggur untuk menggantikan Erik ten Hag demi menekan pengeluaran. The Telegraph mengklaim United berpotensi harus membayar pesangon Erik ten Hag hingga 13,5 juta pound sterling karena pelatih asal Belanda itu baru saja memperpanjang kontraknya sampai tahun 2026. Manchester Evening News menambahkan memperkirakan utang Man United ke ten Hag jauh lebih besar, yakni 17 juta pound sterling. Pemecatan Erik ten Hag berpotensi memiliki dampak negatif pada finansial setan merah, sehingga tidak ada dana tersisa untuk merekrut manajer yang bukan agen bebas atau free agent. Alhasil, Manchester Evening News mengabarkan bahwa MU tak mengesampingkan tawaran formal untuk sang bekas pelatih Ole Gunnar Solskjaer yang dipecat pada tahun 2021 dan belum melanjutkan karir kepelatihannya. Tetapi pria Norwegia itu juga bisa direkrut sebagai staf di balik layar. Manchester City kembali merecoki rencana besar rival sekotanya Manchester United. City berencana merebut pemain muda berbakat berkebangsaan Portugal yang diincar oleh MU untuk tahun 2025 nanti. Kuenda diincar MU karena diharapkan bisa jadi Cristiano Ronaldo baru. MU pernah sukses besar saat merekrut Ronaldo di usia muda juga dari Sporting Lisbon. Kaug Offside pada penghujung Oktober 2024 melaporkan Manchester City juga serius mengejar Kuenda untuk tahun 2025 nanti dan siap bersaing bersama MU. Ketertarikan City ini akan merepotkan MU. City punya banyak modal bagus untuk memenangi persaingan. Manchester City musim depan akan memakai jasa Hugo Viana sebagai direktur sepak bola menggantikan Siki Birgistain. Alejandro Garnacho dan Kobbie Mainoo berterima kasih atas jasa Erik ten Hag, sebab tanpa ten Hag, Garnacho dan Kobbie Mainoo tidak akan melesat seperti sekarang. Garnacho dan Kobbie Mainoo adalah berkat polesan Erik ten Hag bisa merasakan debut di tim nasionalnya masing-masing. Maka kepergian ten Hag menyisakan sedikit penyesalan untuk kedua pemain. Terima kasih atas segalanya, bos. Saya selalu berterima kasih kepadamu karena telah memberikan kesempatan dan kepercayaan diri untuk bermain di klub ini. Memang tidak seperti yang kita mau, tapi saya akan selalu mengingat masa-masa indah kita bersama. Dan saya mendoakan yang terbaik untuk masa depanmu. Terima kasih banyak Erik ten Hag, ujar Mainoo. Terima kasih atas kepercayaan dan keyakinanmu kepada saya, serta memberikan kesempatan sebagai bermain untuk klub favorit masa kecil. Saya doakan yang terbaik untuk karirmu ke depan, ucap Kobbie Mainoo.